Minasan, ohayo, balik lagi. Nah, langsung aja ya, nggak usah berbasa-basi. Basa-basi boleh kali ya. Genki desu ka? なんかね、今の天気が明るくて、そしてちょっと寒むのが早くて、10月なんですけれども、今の温度がね、高崎、群馬、9度ぐらい。ちょっと少し雨が降ってるし、日本はね、どこでもが寒くなってから皆さんの体が気をつけてください。begini. Nah, jadi aku mau sharing pengalaman apa bedanya Tokutegino dan eh, pemagang gitu. Dan ini tuh kayak aku baru tahu juga dan teman-temanku banyak juga yang baru tahu. Bahkan sensei saya yang sekarang ini kerja di di perusahaan Jepang gitu yang jadi penerjemah, itu juga baru tahu dan bikin kaget aja gitu guys, kayak wah ternyata Tokutegino tuh beda. Ya emang beda sih, maksudnya gini, langsung aja ya poinnya itu ketika waktu itu aku sakit, ya kan, aku sakit, kayak aku tuh emang terbilang sering sakit banget kepala gitu kan, sering pusing, bahkan kalau pusing tuh bisa sampai muntah gitu kan, maaf ya. Nah, itu tuh ini udah terjadi dulu pas zamannya aku Kensusei juga sering begitu, dan ya keluar masuk rumah sakit, apalagi musim dingin ya. Musim dingin tuh kayak ya rajin banget aku mengunjungi rumah sakit, dan itu gratis gitu. Waktu Kensusei dulu ya, waktu magang gitu. Jadi berapa kali aku ke rumah sakit itu memang sih awalnya pakai uang sendiri, tapi nanti di cover sama perusahaan, kayak dirembus gitu loh, bisa di cover sama perusahaan. Jadi kita kayak ngajuin surat yang dari struk ya, apa sih bahasanya, bill gitu, yang dari rumah sakit. Nah ini nanti kita serahkan ke perusahaan, terus nanti perusahaan akan ganti uang kita. Ya berhubung kalian tahu ya, kalau di Jepang itu kan memang kita itu ngebayar yang namanya Koshonenkin, asuransi kesehatan, dimana itu nanti bisa dicairkan setelah kita meninggalkan Jepang. Jadi memang itu nanti bisa uangnya balik, tapi ya nggak 100%. Kalau nggak salah dulu aku nenking itu bayarnya kita kan setiap bulan, itu langsung otomatis dipotong di gaji. Itu tergantung dari jam kerja kita. Semakin misalnya bulan ini kita lembur banyak, yaitu pasti akan banyak juga potongannya. Itu dulu aku waktu Kensusei sekitar Ichimang Goseng sampai 2 mang ya, jadi sekitar 15.000 yen sampai 20.000 yen itu per bulannya. Dan sampai selama kita di sana ya, berarti 3 tahun gitu. Dan itu kita mau ke rumah sakit, mau sakit apa, keluar masuk apa segala macam, beli obat bla 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 blanya itu nggak bayar sama sekali. Jadi ya bayar, tapi nanti itu akan di cover, diganti oleh perusahaan gitu kan. Jadi kecuali dokter gigi ya, kalau dokter gigi masih tetap kita ngeluarin uang pribadi, karena kayaknya setahu aku Koshonenkin-nya di Jepang itu, asuransi di Jepang itu tidak bisa gratis untuk ke dokter gigi, jadi tetap bayar. Ya walaupun nggak semahal kalau kita nggak pakai kalau kita nggak bayar asuransi. Misalnya kita nggak bayar asuransi itu yang gimana ya, mungkin pas kita jalan-jalan ke Jepang gitu kan, dapat musibah gitu, terus sakit apa ke rumah sakit, itu kan kita nggak ada asuransi bayar apa di Jepang kan, mungkin itu yang lebih mahal gitu. Dan emang kalau di Jepang itu dokter gigi tuh memang mahal gitu, mahal banget. Ke dokter gigi tuh mahal guys. Aku dulu nih, aku ngomong kan ya sebelah sini. Nah ini tuh aku nyabutnya tuh nggak bisa sekali gitu loh. Dulu tuh kayak datang gitu kan, sekalian deh bersihin karang gigi gitu, nggak langsung atas bawah guys. Jadi pertama itu kayak atasnya dulu yang bersihin, terus nanti dokternya ngatur jadwal, nanti datang lagi, ya itu sekali ngebersihin sekitar 2000 yen ya, 300 ribuan itu yang atas doang. Terus yang bawah, yang terus pas mau ini dicabut, karena ini aku tuh sakit banget nggak tahu kenapa, dan begonya kenapa aku nggak tambal, memang ada lubangnya sih, kenapa nggak tambal gitu kan, main cabut aja. Nah pas dicabut itu awalnya tuh dipoto dulu, jadi lubangnya itu segini kedalamannya bla bla bla, saya cuman dicek gitu doang, itu juga bayar berapa ribu udah aku lupa. Terus nanti kontrol lagi ya aku pikir dieksekusi, enggak dong, kayak cuman dikikir doang sampai setengah, sampai benar-benar mau habis. Aku pikir langsung dicabut, enggak lagi, suruh datang lagi atur jadwal. Nah pas dicabut, terus kan dijahit ya,
nanti datang lagi untuk kontrol ngelepas benangnya itu. Ya udah, akhirnya datang lagi ngelepas benang. Udah sampai berapa kali dah tuh, pokoknya bolak-balik ya, intinya lumayan mahal lah. Jadi memang kalau ke dokter gigi di Jepang itu lumayan mahal. Dan kalau kalian nanya bisa nggak dibehel, nah ini saya kurang tahu karena hampir tidak pernah aku temukan ada orang Jepang yang pakai behel. Jadi mungkin kalau kalian menggunakan behel gigi lebih baik dilepas saja, karena takutnya nanti ketika terjadi apa-apa di sini tidak ada dokternya yang bisa menangani itu gitu. Setahu saya memang nggak ada sih yang kayak pasang behel gigi atau segala macam, dan itu mahal banget. Itu anaknya teman saya yang orang Thailand kemarin kan cerita, jadi kayak gigi yang depan sini tuh kayak apa sih, ke depan satu gitu, kayak jengil satu gitu loh, jatil gitu, bahasa Jawanya jatil, malah kayak ininya tuh maju satu gitu. Karena itu ngebenerinnya aja itu katanya sekitar 700.000 yen, berapa itu, sekitar hampir 75 jutaan kayaknya untuk ngeratain itu doang. Jadi memang mahal. Jadi saran saya kalau kalian menggunakan behel gigi lebih baik dilepas saja dari Indonesia, karena takut-takutnya nanti tidak ada dokter yang bisa nanganin di sini gitu. Selebihnya ke dokter manapun, maksudnya ke sakit-sakit apa itu, kita tuh nggak pernah bayar gitu pas waktu magang gitu. Dan aku sempat waktu itu sampai CT scan di kepala, MRI gitu di bagian kepala, karena memang aku sering banget sakit kepala gitu kan. Dan penyebabnya ya hinketsu gitu, kayak darah rendah, anemia gitu. Dan itu penyakit turunan, memang ada keluargaku yang sakit seperti itu. Nenek aku tuh sakit itu. Nah, jadi mungkin karena khawatir ya, jadinya diperiksa gitu di bagian kepala itu ada kenapanya sih kok ini anak sakit mulu gitu, dari perusahaan sih ya. Terus akhirnya diperiksa sampai di rongsen sampai 2 kali. Dan emang alhamdulillahnya nggak kenapa-napa. Dan mahal ya MRI itu, ya kalian tahu sendiri kan, yang kayak rongsen kepala gitu loh, nah kayak gini dah. Nah itu kan, nah itu memang mahal gitu biayanya. Dulu sempet aku kayak habis berapa emang ya, sekitar Ichimang goseng sampai 2 emang gitu. Tapi pas kita nanya ini nanti gimana uang untuk ke rumah sakitnya, mahal banget gini segala macam kan. Terus dia bilang enggak, nanti diganti gitu. Nah terjadi lagi. Jadi pas aku kapan ya, ada tanggalnya sih ini, kalau nggak salah bulan ini tanggal 14 itu lagi-lagi aku ngalamin sakit kepala yang luar biasa gitu kan, sampai kayak sempoyongan, nggak bisa jalan, terus muntah. Biasanya muntah itu cuma sekali terus sembuh, ini tuh nggak, sampai berkali-kali, sampai bertubi-tubi, sampai akhirnya aku kayak sesak napas, kayak yang aduh gimana, dan aku sakit, panik gitu, temanku juga panik, aku juga panik, kayak aduh gimana ini ya. Dan akhirnya diteleponin ambulans, terus ke rumah sakit. Dan di rumah sakit itu lagi-lagi karena aku ngeluh di bagian kepala, ambillah MRI ya, di CT scan lagi. Nah jeder, biayanya itu ini dia ya, totalnya itu kelihatan gak sih nih ya, Ichimang Yongseng Nihiakusan Yueng ya, ini sekitar 16 juta 16 juta, ini sekitar 1.600.000 kalau dirupiahin ya. Aku nyantai aja kan, nanti di cover ini sama perusahaan. Awalnya aku mikirnya kayak gitu, ternyata Der Tokutiginu itu rankingnya itu disamakan kayak Sakai Hoken, jadi kayak disamakan kayak punyanya orang Jepang. Memang kita per bulannya bayar ranking saya itu juga lumayan loh. Dulu pas awal-awal sih cuman kayak 8.000 gitu. Sekarang karena udah 1 tahun, jadi perpajakan di Jepang itu setiap 1 tahun itu pasti naik guys. Jadi 1 tahun itu baru bayar sedikit ya, tahun kedua, baratnya 1 tahun berlalu, kita kan mau menginjak tahun kedua nih jalan, itu tuh naik gitu. Jadi dari uang pajak penghasilan naik, terus asuransi kesehatan juga naik, itu naiknya lumayan drastis gitu ya. Dulu tuh kalau nggak salah baru datang sampai 1 tahun berjalan itu masih kayak Ichimang Goseng gitu. Nah sekarang tuh udah sampai Nimang Sangzeng itu per bulan, jadi potongannya sekitar 2.500.000-an untuk ranking. Itu nanti bisa balik, tenang aja. Itu udah aku tanyakan ke teman aku yang kayak ngurus-ngurusin ranking gitu, itu katanya bisa cair setelah kita pulang ke Indonesia. Nah
aku pikirnya ini juga 1,4 ini Lee Mang-yong-seng ini juga bakal balik gitu, karena kan dulu pengalaman magang kan gitu, paling balik gitu kan. Taunya enggak dong, enggak balik guys. Jadi Tokute Gino itu sistemnya itu gini, aku juga nggak terlalu paham tapi kemarin kayak dijelasin gitu. Jadi memang beda mekanismenya. Kalau misalnya yang Tokute Gino itu 70% ini di cover oleh negara ya, karena kita bayar Nenking, bayar asuransi kesehatan per bulan, tapi yang 30% itu ternyata ditanggung sendiri. Jadi Lee Mang-yong-seng ini udah 30%-nya, bayangin. Ya kalau ini harus 100% bayar, ini mungkin sekitar ini 6 emang nih ada nih di atasnya nih kan. Kelihatan nggak nih? 6 mang, sekitar 6 mang 9.000. Taruh 6 mang lah ya kita buletin ya. Jadi sekitar 8 jutaan ini guys. Ke rumah sakit, periksa kepala doang nih, kenapa sih kepala ini harus sakit? Tapi karena kita pakai Nenking ya, ada asuransinya, jadi ya itu 30%-nya, dan 30%-nya itu ini bayar sendiri, dan ternyata tidak bisa nggak di cover sama perusahaan. Jadi memang pure 30% itu uang pribadi kita yang keluar. だからね、皆さん、そんなに高いからね、病院が。体にちゃんと気をつけてくださいね. Jadi, dan kemarin ada juga sih teman kayak sakit di tangan ya, karena kerjaan sih gitu. Itu juga habis sekitar nanaseng, jadi sekitar 7.000 yen. Itu juga nggak balik juga gitu. Kalian dia bilang udahlah biarin aja lah, nggak balik. Atau mungkin aku nggak ngajuin ke perusahaan ya, jadi nggak balik gitu. Nah karena ini aku lumayan gede, jadi aku coba ngajuin ke perusahaan, ini di cover nggak uangnya gini-gini, terus dijelasin ternyata tidak. Ya nggak apa-apa sih demi kesehatan, tapi cuman kayak yang akhirnya gue sakit kepala doang, bayarnya segini mahal, kayak nyesel. Ya nyesel sih enggak sih, akhirnya tahu kan. Tapi aku sebenarnya feeling kayaknya nggak kenapa-napa dari ini ya, mungkin karena sakit dan kayak butuh pertolongan, kayak kupikir tuh kayak disuntik atau apa kayak dikasih obat gitu kan. Ini enggak, langsung kayak MRI, scan ronsen kepala bla bla segala macem, terus jeder segini ya. Pikirnya balik gitu kan, iya nggak balik. Jadi ya udahlah ya. Jadi ini juga kayak akhirnya aku gini, udahlah, nanti aku bikinin video gitu. Ini bener-bener sharing pengalaman buat kalian yang Tokute Gino. Perlu digarisbawahin bahwasanya ke rumah sakit itu 30% yang nanggung adalah kita sendiri ya guys. Karena canto kenai to hora sonani takai karena ne. Dan buat mungkin teman-teman yang nonton yang kayak nanti mau ke Jepang liburan atau segala macam ya, kalau bisa sediakan uang sekitar ya 2 mang ya, berarti 20.000 yen sampai 50.000 yen lah ya. Ya untuk jaga-jaga ya, walaupun kalian jalan-jalan kan tetap ada resikonya, siapa tahu di tengah perjalanan ya, amit-amit ngomong ya, semoga aja enggak gitu kan, kayak sakit atau apa segala macem ya. Kalau kalian ke dokter apalagi tanpa asuransi itu, kalau nggak salah kemarin temenku yang jalan-jalan doang kayak periksa demam, karena demamnya tinggi, tiba-tiba demam karena dia kayak main salju gitu kan, mungkin kaget dengan musim dingin. Nah itu tuh sekitar periksa panas doang sama dikasih obat penurun demam itu katanya sekitar 2 jutaan gitu. Jadi buat kalian yang mau jalan-jalan untuk ya apalagi khusus ke Jepang khususnya ya sediakan uang lebih untuk itu. Ya mungkin kalau kalian yang banyak uang sih nggak masalah gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak kan banyak ya yang mau traveling tapi kayak low budget, sebisa mungkin menghemat gitu ya. Ya ibaratnya sediakan uang untuk jaga-jaga kalau misalnya nanti terjadi apa-apa dan kaliannya sakit gitu, karena memang di Jepang itu untuk ke rumah sakit mahal. Nah jadi gitu ya guys. Jadi nih, nah ini nggak tahu sih banyak banget, tapi di sini tuh kayak konsultasi sama dokternya aja tuh 200 ribuan, terus obat, terus aduh apa-apa. Cuman kalau untuk Kyukyusa, untuk ambulansnya di Jepang itu gratis. Nah apalagi ya kemarin tuh pengalaman saya kan gini, jadi pas Kyukyusa datang, ambulan datang itu kita bener-bener kayak banyak dikasih pertanyaan, karena mengingat ini kan kayak corona ya. Tapi alhamdulillahnya pas itu tuh aku nggak demam gitu, jadi dicek suhu itu sampai 4 kali kayaknya, suhunya dicek, dan terus kayak ditanyain habis dari mana apa segala macam. Ya sama aja gitu, intinya kayak ini corona nggak sih gitu loh, dia mastiin itu dulu pertama gitu kan.
Terus aku bilang aku nggak kemana-mana, memang doko demo ikanai yo, zuto apato ni ite, shigoto dake de tabung chikaku no supa ga ite, demo do atama itai dake, so atama itakute choto hakimashita, nankai mo hakimashita te. Terus prosesnya tuh sekitar 15 menitan pokoknya, sambil dia nanya-nanyain segala macam karena sambil mencari rumah sakit terdekat dan rumah sakit yang buka, atau ya rumah sakit seharusnya buka sih 24 jam, mungkin UGD atau apa, aku juga nggak tahu sih pertimbangan mereka nya gimana, tapi ini kayaknya dari Apatoku sampai ke rumah sakit tuh jauh lumayan, sekitar 30 menit. Dia juga bilang ini ada rumah sakit sekitar 30 menit gitu. Ya udah akhirnya ke sana. Di dalam ambulan tuh lagi dicek suhu, terus kayak ditanyain keadaannya gimana, bla 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 nya. Ya ramah banget lah, ya tau lah ya orang Jepang seperti apa. Terus sampai di rumah sakit langsung dites, di swab tes gitu, hidung kanan kiri. Terus intinya kayak nunggu berapa menit gitu, karena di Jepang kan cepet tuh, lumayan cepet kan, lumayan ada yang cepet. Pokoknya intinya nggak tahu sih, intinya kita di tes itu dulu, baru nanti ketemu dengan dokternya, terus ditanyain keluhan bla 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 segala macam. Nah itulah salah satu pentingnya kalau misalnya kita harus bisa bahasa Jepang, supaya kalau terjadi apa-apa dengan diri kita bisa menjelaskan gitu ya. Enggak pun detail, enggak gimana pun, ya minimal kita punya modal gitulah untuk bisa menjelaskan keadaan kita seperti apa gitu. Jadi kalau kalian mikir bahasa Jepang nggak penting, ya salah sih, karena kalau misalnya terjadi apa-apa ya gimana kalau nggak ada yang ngerti bahasa kalian, kalau kalian juga bahasanya nggak bisa, terus ya gimana, serba susah kan. Jadi makanya beberapa kali di video aku bilang kayak ya jangan bosan-bosan belajar bahasa Jepang, karena memang itu penting untuk kelangsungan hidup kalian nanti di sini gitu. Ya kalau untuk MRI-nya untuk CT scan apa ya, ronsen kepala sih aku nggak terlalu kaget ya, karena dulu pernah pas waktu Kensusei gitu, dan kayak aku ngejadiin kesempatan gitu loh, karena kalau di Indonesia kan wah kayaknya berat banget kan ngambil ngambil itu kan ibaratnya pemeriksaan di kepala gitu. Kayaknya nggak akan terjadi juga sih kalau di Indonesia. Mungkin kayak aku anggap ya udah pusing, paling alpose anemia dan rendah kayak gitu kan. Tapi alhamdulillahnya memang 3 kali, berarti ketiga kalinya ya. 2 kali dulu pas Kensusei, sekarang Tokutegino, dan alhamdulillahnya di kepala alhamdulillahnya nggak kenapa-napa gitu. Jadi dulu pas Kensusei kayak wah kesempatan nih untuk memeriksakan diri kita, ada apa pada diri kita sehat nggak sih gitu. Karena ya itu tadi, ya sebenarnya nggak gratis ya, cuman karena kita per bulannya bayar asuransi, terus asuransi juga nanti bisa balik, dan 70%-nya memang di cover sama pemerintah gitu. Jadi ya udahlah aku gunain kesempatan kayak Kensusei dulu tuh kayak apa udah rumah sakit ya yuk gitu, rumah sakit yuk gitu, bener-bener kayak mau ngejaga diri banget gitu. Ya, sekarang nih kayaknya karena bayar dewe jibung nggak harau karena bayar sendiri, aduh nih jadi lumayan mikir. Kok jadi aku nyesel sih, ya nggak nyesel sih gimana ya pokoknya mungkin kaget ya, aku kayak bayarnya mahal ternyata gitu. Wajar nggak sih, ya aku kan orang nggak ada juga, nyari duit juga susah guys, jadi kayak aduh sayang banget. Tapi ya dipikir-pikir lagi ya nggak apa-apa lah, untuk diri sendiri gitu, untuk kesehatan diri sendiri gitu. Kan ini biaya rumah sakitnya ini bayar sendiri. Nyesek nggak sih, nyesek banget, tapi udahlah ya. Dan itu ya, jadi beda banget dengan magang. Kalau magang sih memang di cover, mau ke rumah sakit keluar masuk setiap hari juga nggak bayar gitu. Tapi kalau untuk ini Tokutegino kita bayar sendiri. Jadi kalau nanti kalian ya semoga ini benar-benar kayak ngebantu kalian ya yang Tokutegino, biar tidak merasa dibohongin atau apa, nggak, memang aturannya seperti itu kalau untuk Tokutegino. Jadi 30% kita yang bayar sendiri, 70%-nya di cover negara karena ya kita per bulannya bayar nengkin gitu. Jadi gimana ya, ya nggak apa-apa sih, tapi jangan dijadikan kayak ya bayar sendiri, jadi kalau sakit udahlah tahan aja, nggak usah ke rumah sakit, jangan gitu juga ya guys. Maksudnya kan demi kesehatan, emang kan sehat itu mahal gitu kan. Jadi
Ya itu deh, baik-baik jaga diri di sini. Ya walaupun saya sering sakit ya, apalagi musim dingin ada gampang banget sakit gitu, yang masuk angin lah, yang inilah gitu. Tapi ya mau gimana lagi, resiko kerja di Jepang kan gitu. Jadi semoga video singkat ini singkat nggak sih, singkat banget ya, bermanfaat buat kalian. Minasan, karada hontou ni kiyotsukete kudasai. Gambarimashou.